Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hasil pengamatan dari analisis resiko pada UKM Tahu Pak Narto di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Jember. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoiridinillah. Saya Naila Devitasari. Baik, pertama saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang. UMKM sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan juga menyerap banyak sekali tenaga kerja. Salah satu UMKM yang dekat dengan masyarakat adalah industri pengolahan tahu. Namun, banyak usaha tahu masih dikelola secara tradisional tanpa adanya SOP dan juga penerapan K3, sehingga menimbulkan berbagai resiko produksi, lingkungan, dan juga keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak yang ada. Pengamatan ini dilakukan pada UMKM Tahu Pak Narto di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Jember. Kemudian selanjutnya adalah 8 komponen utama manajemen risiko. Yang pertama yakni internal environment. UMKM Tahu Pak Narto masih sederhana dan juga tradisional, tanpa adanya penerapan SOP yang jelas serta minimnya penggunaan APD. Sehingga hal ini beresiko pada produktivitas dan juga keselamatan tenaga kerja. Yang kedua yaitu objective setting. Tujuan produksi hanya jangka pendek, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari tanpa strategi peningkatan kualitas, keamanan pangan, dan juga memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga yaitu risk identification. Risiko muncul dari ketergantungan kedelai impor, kualitas bahan baku yang rendah, minimnya perawatan mesin, dan juga distribusi tanpa kontrol mutu. Yang keempat yaitu event identification. Risiko utama berdampak pada kualitas, jumlah produksi, serta keselamatan pekerja akibat bahan baku yang buruk, kerusakan mesin, dan juga fluktuasi harga kedelai. Yang kelima yaitu risk response. Upaya pengendalian dilakukan dengan seleksi bahan baku, perawatan mesin rutin, penyediaan APD, pengolahan limbah, dan juga kontrol kualitas produk. Yang keenam yaitu control activity. Penerapan SOP diperlukan agar setiap tahap produksi terstandar, aman, serta menjamin konsistensi dan juga kualitas produk. Yang ketujuh yaitu information and communication. Sistem komunikasi masih lisan tanpa dokumentasi, sehingga perlu pencatatan produksi, keuangan, dan juga penggunaan bahan baku serta laporan keuangan. Yang terakhir yaitu monitoring. Pemantauan masih sederhana dan juga reaktif, sehingga perlu monitoring rutin dengan pencatatan rapi untuk menjaga kualitas dan juga keberlanjutan usaha. Yang selanjutnya yaitu ada SOP dalam tahapan produksi tahu. Yang pertama yaitu pemilihan kedelai. Kedelai yang dipilih harus dalam kondisi bersih, tidak berjamur dan tidak busuk. Kemudian pencucian dan perendaman. Kedelai yang dicuci dengan air mengalir lalu direndam hingga 8-10 jam. Yang ketiga yaitu penggilingan. Kedelai digiling dengan tambahan air 1:3 menggunakan mesin dan alat mesin harus dibersihkan setelah digunakan. Kemudian yang keempat perebusan bubur kedelai. Bubur direbus kurang lebih 30 menit pada suhu mendidih agar sari kedelai matang dengan sempurna. Yang kelima penyaringan. Ampas yang dipisahkan dengan kain saring yang bersih. Kemudian penggumpalan. Sari kedelai ditambah dengan penggumpal yaitu cuka atau biang dengan takaran yang sesuai. Kemudian yang ketujuh ada pencetakan. Dadi dimasukkan ke cetakan berlapis kain kasa lalu ditekan 10-15 menit agar padat. Yang kedelapan yaitu pemotongan. Tahu dipotong dengan ukuran kurang lebih 5x5 cm menggunakan pisau bersih. Kemudian yang kesembilan ada pendinginan. Tahu direndam dalam air bersih sebelum dijual atau digoreng dengan air yang harus rutin diganti. Kemudian yang ke-10 yaitu penggorengan. Tahu digoreng pada suhu minyak panas dan minyak sebaiknya diganti berkala agar kualitas tahu tetap baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengemasan. Tahu digoreng dikemas dalam plastik sederhana. Juga perlu label sederhana dan dengan masa expired. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan dan distribusi. Tahu disimpan dengan baik agar kualitas tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen.
Yang selanjutnya yaitu penerapan SSOP. Dalam penerapan SSOP di UKM Tahu Pak Narto ada 8 kunci sanitasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu keamanan air. Di mana air untuk produksi harus berasal dari sumber yang bersih dan harus dicek secara rutin. Yang kedua yaitu kondisi dan kebersihan peralatan yang kontak dengan pangan. Semua alat produksi harus dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Kemudian yang ketiga ada pencegahan kontaminasi silang. Misalnya memisahkan bahan baku dengan produk jadi. Kemudian yang keempat yaitu sanitasi karyawan, di mana yang mencangkup kebersihan diri seperti mencuci tangan dan menggunakan pakaian bersih. Yang kelima yaitu pencegahan pencampuran bahan beracun, yaitu menghindari bahan kimia tercampur dengan produk. Kemudian pelabelan dan penyimpanan, di mana pelabelan dan penyimpanan ini bahan yang harus rapi dan terjaga secara kebersihannya. Kemudian yang ketujuh yaitu kesehatan karyawan. Misalnya karyawan yang sakit tidak diperbolehkan untuk ikut produksi. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian binatang pengganggu, agar lingkungan tetap higienis dan terhindar dari serangga-serangga atau binatang-binatang lainnya. Selanjutnya yaitu GMP. Dari hasil evaluasi masih banyak ditemukan ketidaksesuaian. Misalnya peralatan produksi ada yang kotor dan berkarat, air bersih tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudian fasilitas sanitasi yang belum memadai, dari sarana pembersihan atau pencucian peralatan yang tidak tersedia dan tidak terawat. Lalu tidak tersedianya tempat pembuangan sampah hingga kondisi kesehatan karyawan yang tidak higienis. Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian pada aspek pelabelan pangan karena label produk belum mencantumkan informasi dengan lengkap. Jadi dari hasil pemeriksaan, usaha ini berada pada level 4 IRTP dengan jumlah 1 ketidaksesuaian minor, 4 mayor, dan 5 serius. Yang artinya perlu dilakukan perbaikan yang cukup banyak, mulai dari penyediaan sarana sanitasi, perawatan peralatan, pelatihan karyawan, serta pelaksanaan audit internal secara rutin. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan SOP, SSOP, dan juga GMP pada UMKM Tahu Pak Narto masih jauh dari optimal, sehingga kualitas produk belum konsisten dan aspek higienitas kurang terjamin. Banyaknya ketidaksesuaian dalam penerapan GMP menyebabkan usaha ini berada pada level 4 IRTP dengan 1 minor, 4 mayor, dan 5 serius. Oleh karena itu, UKM Tahu Pak Narto perlu melakukan perbaikan melalui penerapan SOP yang lebih terstruktur, konsistensi sanitasi dan juga higienis, serta audit internal secara rutin agar mampu menjaga mutu produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan juga memperluas daya saing di pasar. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.